Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pembahasan akidah akhlak yang selanjutnya adalah bab tentang akhlak terpuji kepada Allah, diantaranya sifat taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Lihat gambar di bawah ini, ya, ini tentang diantara contoh sifat akhlak terpuji kepada Allah. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali, yaitu kembali kepada hukum atau petunjuk Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jenis dan syarat taubat. 1. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah, yaitu dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah, tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adam. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat. Ya, ada 3 syarat menurut Imam Nawawi di dalam taubat yang berkaitannya dosa manusia dengan Allah. Misalnya dosa manusia dengan Allah, contohnya tidak melakukan sholat 5 waktu dalam sehari, baik dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, misal, itu kan sebuah dosa. Ya, ulangi, Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat taubat yang urusannya antara manusia dengan Allah. A. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. B. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. C. Berniat tidak melakukan lagi selamanya. Apabila 3 syarat di atas tidak dipenuhi atau mungkin salah satunya kurang, maka tidak sah taubatnya atau Allah tidak menerima taubatnya. 2. Taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia, yaitu dosa itu berhubungan dengan hak adam atau sesama manusia. Imam Nawawi menyebutkan 4 syaratnya. 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukan lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. A. Apabila menyangkut harta benda dengan cara mengembalikan harta tersebut. Ya, kalau kamu mencuri, mengambil benda atau harta seseorang, ya dikembalikan jika ingin taubatnya diterima oleh Allah. B. Apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Apabila yang nomor 4, ya, syarat taubatnya itu tidak dipenuhi, ya tetap saja itu sama saja membawa hak adam atau masih taubatnya belum sah. Dampak positif atau manfaat perilaku taubat. A. Bagi pelakunya. 1. Memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. 3. Memperoleh simpati masyarakat lagi. Yang B. Bagi orang lain termasuk keluarga. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu.
2. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Perilaku membiasakan diri bertobat. A. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. B. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan berbuat baik sesuai kemampuan yang dimiliki. C. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. D. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. E. Bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima perbuatan di atas yang akan menuntut manusia serta menjadikan pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk, patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh dengan perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal yang tercantum di dalam Al-Quran. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah, misalnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, atau aturan yang berhubungan dengan interaksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Bentuk atau contoh taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 1. Sholat 5 waktu misalnya. 2. Membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk atau contoh taat kepada ulil amri atau selain Allah dan Rasul-Nya, yaitu ulil amri yaitu pejabat atau pemerintahan. 1. Taat dalam berlalu lintas. 2. Seorang anak melaksanakan tugas yang diberikan ortu atau gurunya. Yang ketiga, sebagai warga negara membayar pajak. Dampak positif atau manfaat perilaku taat di antaranya 1. Memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. B. Memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. C. Memperoleh kemenangan, keuntungan, atau pahala yang besar di dunia maupun di akhirat. Cara membiasakan diri perilaku taat. Agar kita memiliki sifat taat, maka harus dibiasakan. Di antaranya A. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. B. Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. C. Selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah. Baik dilihat guru maupun tidak, tetap disiplin. D. Senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya. Demikianlah anak-anak untuk pertemuan daring kali ini, bab taubat dan taat. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kirim doa, semoga bisa dipahami, ilmunya bermanfaat, kalian menjadi siswa-siswi yang soleh-soleha, selamat, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.